sakit, bahkan bisa. Oke. Sudah sudah ada gambaran tentang logika? Sudah. Ya. Oke, ada gambaran tentang logika? Ada, Bu. Dayang, coba menurut kamu logika yang kamu pakai kalau misalkan kamu pagi hari aja. Nah, sebelum masuk mau pergi ke sekolah. Ibu, kenapa suaranya jadi kecil, Ya, Bu? Ibu, suaranya kecil. Nggak kedengaran. Nggak kedengeran ya? Iya. Ya, suara ibunya kecil, Bu. Waduh. Kecil. Sudah paling besar ini teh. Suara Bapak besar teh. Kecil, Pak, suara Bapak juga. Kecil, Pak. Kurang terdengar. Iya. Kurang lantang. Dayang? Iya, Bu. Ada nggak masa sih suara kamu ke saya terdengar keras? Ada, Ibu, Ada, cuman Ibu, kecil. cuman kecil suara. kecil, Ibu, nggak terlalu besar suaranya. Oke, ada? Dayang? Nah, bagus, Bu. Ada, Ibu. Sekarang, Bu. Oh, sekarang coba Dayang. Tadi logika itu adalah apa? Dayang, Apa, Bu? logika. Daya berpikir ya, Bu? Oke, Cara berpikir, Bu. berpikir. Kamu kalau contoh, kalau cara berpikir nih, kamu pagi-pagi nih mau pergi ke sekolah, itu pakai logika nggak? Pakai, Bu. Pakai. Pakai. Andra, ada Andra? Ada Ibu hadir. So, logika kamu kalau pagi hari ini, ya, yang kamu pakai runtutnya itu sebelum pergi ke sekolah ngapain aja? So, Bangun tidur. jadi alitan suantena. Bangun dari tidur, Ibu. Ya, Diam dulu supaya nggak pusing. ya, Mandi, ya. terus sarapan, terus pakai sepatu, terus berangkat sekolah. Juga sholat. Ya, itu tidak ada yang terlewat. Semua Ada pasti. apa? Apa ya? Nyiapin buku-bukunya, Ibu. Nah, Terus, ya banyak lah pokoknya pasti. oke, nah, itu salah satu bentuk logika. Nah, kalau di algoritma itu logika kita dikaitkan dengan algoritma itu adalah runtutan atau tahapan yang akan kita lalui, tapi harus sedetil mungkin. Di LMS silakan kamu buka. Nah, kita lihat dulu teorinya, ya. Teorinya dibuka dulu sama saya, share screen lagi. Kita lihat. Nah, lihat nih. Berpikir komputasional. Nah, nanti kamu itu belajar, kita harus mampu menerapkan algoritma secara standar. Ya. Nah, algoritmanya itu ada konsepnya. Konsepnya tuh di sini ya, yang akan kita bahas nanti sampai 2 minggu ke depan. Yang pertama itu algoritma dasar itu apa? Terdiri atas 2, ada sorting dan searching. Untuk tahapannya, yang kedua struktur datanya, yaitu ada yang start sama QQ, ya Q. Nah, nanti kita belajar dulu algoritma dasar. Nah, seperti apa algoritma dasar itu? Nah, kita diharapkan anak SMA yang kurikulum penggerak ini memiliki pemikiran semuanya berdasarkan konsep, berdasarkan runtutan, ya. Jadi jangan melenceng dari yang sudah diperkirakan karena biar hasilnya maksimal gitu ya.
Nah, ini peta peta konsepnya. Semuanya di sini ada di LMS ya. Nanti kamu buka ya. Nah, nih di sini problem solving seperti ada beberapa macam yang namanya di informatika itu ada abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pola. Ya, di sini abstraksi ini tuh kita menyimpulkan dulu bagian penting dari permasalahannya. Baru kita buat algoritmanya, yaitu langkah-langkah yang runtut, artinya tahapan-tahapannya harus benar. Nah, kemudian dekomposisi artinya di situ menggunakan alat bantunya apa aja. Setelah itu baru pola. Ya. Nah, itu yang ada di algoritma. Nah, kita lihat dulu. Stop share dulu bentar. Nah, perhatikan ini ya. Sebentar. Nah. Hai, kembali lagi di channel aku. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang matematika dan algoritma. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah semuanya perhatikan. Menjelaskan dan mengaplikasikan konsep logika, sampai algoritma, dan flowchart. Jadi, apa sih logika dan algoritma itu? Ayo kita mulai mempelajarinya. Sebelum kita memulai pengertian dari logika dan algoritma, kita mulai dari sebuah pertanyaan awal. Oke, lihat dulu. Jadi, silakan pause terlebih. Oke, lihat dulu, perhatikan. Tolong perhatikan gambarnya. Lihat. Hafalkan dulu. Nanti biar tahu nih jawabannya. Dilihat. Kalau kita lihat ada kelinci. Tulis, sama kamu tulis dulu. Dilihat. Ada burung merpati. Jawabannya berapa? Dia jangan dulu ada yang jawab. Ada babi, merpati juga, dan di sini. Ini kita masuknya logika. Udah dilihat? Sudah. Sok, jawabannya berapa? 105, Bu. 102. 3 kilo. 102. 102. Siapa yang jawab 102? Talenta 102. Sok. Yo. Ada lagi jawaban yang lain? 105, Bu. Apa? 5. Aku 102. Ya. Depa 105. 105. Ada yang 100. 103, Bu. 3. 3. 103, Bu. 105, Bu. 104. 103. 104, Ibu. 104 ya, Bu. 104, Ibu. 103. 104. Oke, Marta. Lihat dulu ya. Kita lihat jawabannya. Udah dulu video ini dan coba mulai mengerjakan soal ini dalam waktu 8. Ya. Sudah menemukan jawabannya, ayo kita cek dan menemukan jawaban dari soal tersebut. Nah, dari soal tersebut kita bisa membagi menjadi 3 buah pernyataan dan 1 buah pertanyaan. Untuk pernyataan pertama adalah kelinci dia bernilai 2. Maaf. Halo, salah satu. Dua adalah 1 ekor kelinci ditambah 1 ekor merpati dia bernilai 5 kg. Pernyataan ketiga adalah 1 ekor babi hutan diminus atau dikurangi 1 buah merpati, 1 ekor merpati dia bernilai 99 kg. Sedangkan pertanyaan adalah 1 ekor kelinci ditambah 1 ekor merpati ditambah 1 ekor babi hutan berapa kilogram. Jadi cara untuk mengerjakannya adalah seperti berikut. Nah, langkah pertamanya adalah kita masuk ke pernyataan yang pertama. Jadi ada 3 ekor kelinci itu bernilai 12 kg. Jadi 1 ekor kelincinya adalah 12 dibagi 3. Jadi nilainya adalah 4 kg. Jadi kita masukkan ke kotak jawaban yang pertama. Nah, jadi kita sudah memiliki 1 ekor kelinci itu adalah 4 kg. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua itu adalah 1 ekor kelinci ditambah 1 merpati dia dengan 5 kg. Karena 1 kg itu 100.
Nah, jadi ini kita masukkan ke kotak jawaban lagi. Selanjutnya pernyataan yang ketiga, yaitu 1 ekor babi minus 1 ekor merpati dia bernilai 99 kg. Karena 1 ekor merpati itu 1 kilogram, maka dari itu di minus 1 hasilnya 99. Karena itu babi hutan berarti 99 ditambah 1. Jadinya adalah babi hutan bernilai 100 kg. Nah, dari sini kita sudah memiliki berapa berat dari 1 ekor kelinci, 1 ekor merpati, 1 ekor babi hutan. Maka dari itu ke pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaannya adalah seperti ini. 1 ekor kelinci ditambah 1 ditambah 1 bernilai berapa? Maka dari itu 4 ditambah 1 ditambah 100. Maka dari itu nilainya adalah 105. Nah, dengan soal tadi kita bisa merumuskan apa sih pengertian logika. Oke, tadi ada yang 105 nggak? Ayo, 105 ada nggak? Saya. Ada Ibu. Pada kekecoh, Bu. Kekecoh berarti kamu kurang teliti. Nggak kelihatan tanda kurangnya, Bu. Kirain teh pas yang bagian babinya tuh ditambah, Bu, ternyata dikurang. Bagian tanda kurangnya, Bu, nggak kebaca. Nah, kamu mah suka gitu. Nggak kebaca ya? Nah, itu ya. Jadi jangan jangan harus teliti lah, yang kayak begitu harus teliti. Ya, jangan rusuh. Jangan terburu-buru. Ya. Nah, kamu udah tahu jawabannya ya, berarti 105. Dilanjut lagi kalau perhatikan. Jadi apa itu logika dan algoritma? Hasil penalaran kita terhadap soal tersebut disebut dengan logika, sedangkan cara atau langkah-langkah untuk mencari hasil tersebut disebut dengan algoritma. Betul. Logika itu adalah hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa, sedangkan algoritma itu adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis untuk mencapai suatu tujuan. Algoritma ini bisa digunakan pada saat kalian membuat sebuah alur produksi ataupun menyusun sebuah rencana. Ada beberapa macam cara untuk menuliskan algoritma ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antar suatu proses atau instruksi tersebut dengan proses lainnya. Berikut simbol-simbol yang terdapat pada flowchart. Yang pertama ada yang disebut dengan terminator, yang berfungsi untuk menandai awal dan akhir dari sebuah flowchart. Simbol ini terdiri dari 2 jenis label, yaitu label mulai atau start untuk menandai awal dari flowchart, dan label selesai atau finish untuk mengakhiri dari sebuah flowchart. Yang kedua ada yang disebut dengan simbol proses, yang berfungsi untuk menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tersebut. Yang ketiga ada yang disebut dengan decision, yang berfungsi untuk mengambil keputusan terhadap suatu kondisi. Terdapat 2 keadaan yang harus dipenuhi, yaitu ya, jika dalam pengambilan keputusan menghasilkan keadaan benar, atau tidak, jika dalam pengambilan keputusan menghasilkan keadaan yang salah. Yang keempat ada yang disebut dengan subproses. Simbol ini adalah simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail, menjadi bagian-bagian proses atau subproses lainnya. Yang kelima ada yang disebut dengan data. Simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Selanjutnya, ada yang disebut dengan peninjau alur atau flow direction. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap simbol pada flowchart. Yang ketujuh, ada yang disebut dengan preparasi. Simbol ini merepresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan on-page connector dan off-page connector. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan suatu langkah pada flowchart. Jika on-page connector digunakan dalam halaman yang sama, sedangkan off-page connector digunakan dalam halaman yang berbeda. Simbol-simbol tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dari flowchart yang akan kita buat. Sama seperti Pertamina, teknik flowchart bisa diaplikasikan dengan cara manual, yaitu menggambar secara langsung di kertas, ataupun bisa menggunakan aplikasi komputer seperti Microsoft Visio, Freemind, ataupun Xmind. Nah, kita sudah pelajari tentang materi logika, algoritma, dan flowchart. Lalu, bagaimana langkah-langkah membuatnya? Ayo langsung aja kita cek tutorialnya. Nah, sebelum kita membuat flowchart,
lebih baik kita membuat langkah-langkah pembuatannya dalam bentuk teks saja. Jadi di jurnal sebelah kiri kita sudah tentukan langkah-langkah pembuatan es teh manis, sedangkan di sebelah kanan ini nanti akan kita membuat flowchart-nya. Jadi di awal dan di akhir dari flowchart itu pasti ada yang namanya terminator. Terminator ini adalah simbol flowchart dengan simbol yaitu elips. Jadi kita buat elips terlebih dahulu, atau kita buat terminator terlebih dahulu. Jadi di awal dan di akhir dari flowchart itu pasti ada yang namanya terminator ini. Ya, jadi kita buat dua buah elips. Di awalnya kita tambahkan yang namanya mulai. Jadi kalau di awalnya adalah mulai, berarti di akhirnya kita buat selesai. Kalau di awalnya adalah start, berarti di akhirnya adalah finish. Nah, setelah dari flowchart ini kita masuk ke simbol flowchart yang berikutnya. Simbol flowchart berikutnya kita perlu yang namanya preparation. Jadi preparation itu adalah simbol flowchart dalam bentuk persegi 6. Jadi kita buat persegi 6 terlebih dahulu. Nah, untuk menghubungkan terminator dan preparation ini kita perlu yang namanya full line. Jadi kita agar dia tersambung antara terminator dan preparation ini. Di preparation ini kita tambahkan teks, yaitu siapkan alat dan bahan. Nah, setelah preparation kita perlu yang namanya input. Jadi kita tambahkan lagi simbol yang berbentuk jejar genjang. Dan di dalam simbol berjejar genjang ini atau simbol input ini kita tambahkan alat dan bahan yang kita perlukan. Nah, setelah inputnya kita sudah definisikan, di alat dan bahannya kita sudah tulis, langkah berikutnya baru kita masuk ke simbol yang namanya proses. Di simbol proses ini adalah simbol yang berbentuk persegi panjang, yang nanti di dalamnya akan kita tambahkan langkah-langkah ini. Jadi satu proses itu ada satu langkah. Kita sudah membuat 5 langkah, sedangkan langkah yang ke-6 ini ada tanda jika. Jadi jikanya ini pasti kita perlu namanya simbol decision. Jadi decision ini itu adalah simbol yang berbentuk belah ketupat. Jadi kita buat terlebih dahulu belah ketupat ini. Jadi simbol decision ini adalah simbol yang digunakan jika kita mengambil sebuah keputusan. Jadi kalau di sini kalian bisa lihat di sebelah kiri itu, di sebelah kiri ini ada keputusan, yaitu jika manis sajikan teh manis tersebut, sedangkan jika belum manis maka ditambahkan gula lalu sajikan teh tersebut. Maka dari itu kita buat di sini adalah sudah manis, jadi kita buat sudah manis di sini. Maka dari itu ketika es teh itu sudah manis, dia akan lanjut ke bawah. Dan jika belum manis, dia akan lanjut untuk menambahkan gula terlebih dahulu. Nah, jika sudah manis, kalau sudah manis, dia akan masuk ke selesai ini. Jadi kalau sudah manis, kita tambahkan langsung masuk ke bagian paling bawah.
Ini kita tuliskan sudah. Kita tambahkan teks. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau sudah manis, dia akan langsung masuk ke bawah. Sedangkan kalau belum manis, dia akan menambahkan lagi satu proses di dalamnya. Jadi proses di dalamnya berarti kita tambahkan lagi persegi panjang di bawahnya. Jadi sesuai dengan ini, jika sudah manis, akan langsung disajikan atau langsung proses tersebut selesai. Jadi jika belum manis, maka akan ditambahkan gula, lalu disajikan teh tersebut. Nah, dari itu kita tambahkan, di sini adalah proses untuk tambahkan gula. Di sini kita akan tuliskan belum manis, jadi kita buat sini. Nah, jadi seperti ini adalah flowchart-nya. Jadi pertama itu determinator, bertuliskan mulai, setelah itu siapkan alat dan bahan dengan menggunakan simbol preparation. Setelah itu kita masukkan inputnya. Jadi alat dan bahannya kita masukkan di sini, setelah itu baru mulai prosesnya. Jadi prosesnya itu berbentuk persegi panjang. Sampai di akhir kalau ada sebuah keputusan, kalau ada sebuah kata jika di sini, dalam langkah-langkahnya, maka kita perlu yang namanya decision ini. Jadi kalau misalkan decisionnya ini ternyata ketika dicicipi itu sudah manis, maka dari itu akan lanjut ke selesai. Nah, sedangkan kalau ini belum manis, baru akan masuk ke proses tambahan, yaitu tambahkan gula lagi. Lalu akan masuk ke proses selesai ini. Nah, sekian untuk materi teori dan tutorial pada video kali ini. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan membahas mengenai aplikasi pengolahan angka. Sampai jumpa pada video berikutnya. Remain curious and keep learning. Oke. Itu ya. Itu ya. Itu berupa langkah-langkah algoritma flowchart-nya. Jadi kamu belum ke pemrograman. Jadi kita melatih logika dulu. Jadi runtutan atau sistematis langkah-langkahnya itu harus sistematisnya langkahnya harus betul. Kalau gagal, balik lagi ke sini. Nah, nanti Ibu akan berikan soal. Jadi ada beberapa soal yang sebetulnya itu pekerjaan sehari-hari. Sebetulnya itu yang sering kalian lakukan, tapi kadang kalian suka pakai jalan pintas dan akhirnya kadang tidak berhasil sempurna. Mungkin ada hal-hal tertentu yang terlewatkan. Nah, kalau di algoritma itu semaksimal mungkin harus jelas, harus lengkap. Gitu, ya. Nah, kita lihat dulu. Jadi kita belum belajar dulu yang teknik sorting itu apa, searching itu apa. Terus di struktur data itu nanti kita belajar queue atau stack ya, tumpukan. Jadi mana dulu yang keluar duluan, mana dulu yang masuk duluan. Jadi dasar dulu aja untuk berpikir kompusional. Nanti pemrogramannya akan ada di akhir semester 2. Kita sudah mulai belajar ke bahasa pemrograman. Jadi awal katanya apa aja, integer, masuknya karakter atau apa, dijelaskan lebih lanjut. Jadi harus satu-satu dulu, minimal bikin flowchart dulu. Jadi salah satu yang membuat suatu program itu berhasil adalah sistematisnya jelas gitu. Langkah-langkah runtutnya itu jelas. Kamu mau pergi ke sekolah, arahnya kemana dulu? Nggak langsung naik motor, padahal can mandi, ternyata salah. Harusnya mandi dulu, makan dulu, pokoknya semuanya udah lengkap baru pergi. Atau kamu mau pergi ke sekolah, jalannya itu tidak jalan biasa, luar tidak efektif. Gitu, ya. Jadi semuanya diawali dari
cara kamu membuat suatu masalah itu menjadi sistematis. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini nanti kita akan belajar searching. Tapi sebelum ke searching, biar nanti tahu dulu algoritma itu apa. Ya, belum ke searching dulu. Jadi di algoritma itu ada dua, yaitu yang dipelajari hari ini materinya yang 2 minggu ke depan, searching dulu. Setelah itu ada sorting juga ada beberapa. Ada merge sorting, ada bubble sorting, ada insert sorting. Jadi macam-macam. Nah, nanti di ininya diaplikasikannya ke dalam program. Tapi sebelum itu harus tahu dulu. Nah, di LMS, nah nanti kamu perhatikan ya di LMS. Nah, di sini nih ada ya. Di LMS sudah ada. Nah, apa itu mencari? Mencari adalah sesuatu yang bisa berupa benda, angka, konsep, atau informasi. Kamu nyari buku aja di perpustakaan. Kalau tidak tahu tempatnya, kalau tidak tahu alurnya, bakalan berjam-jam, tidak efektif. Betul tidak? Betul tidak? Betul, Bu. Betul. Anak-anaknya ada ya. Nah, terus kamu mencari pakaian batik di lemari kalian. Lamun batik naukur hiji mah gampang, mereka kalau banyak terus nyimpennya teh acak-acakan. Di mana teparugukan minimal harus tahu dulu nih nyimpennya di mana, atau nanya dulu ke ibu kah atau gimana. Bisa aja itu adalah salah satu cara untuk mencari ya. Nah, nanti kita pelajari itu. Kemudian, nah, ini memang harus permainan harusnya nanti pada saat tatap muka sih sebetulnya, jadi lebih enak ya. Jadi nanti akan tebak angka di sini ya untuk searching ini. Nah, di sini kamu baca nanti di LMS ya tentang konsep berpikir komputasional ya. Nanti ada. Nah, sebelum masuk ke situ, nah di sini ada algoritma kehidupan sehari-hari. Ibu contohkan lagi ya. Kita buka. Nah, untuk sebagai ini aja apa? Biar kamunya tertarik dulu. Gitu. Karena kalau nggak tertarik susah. Tahukah para pengembang game dan aplikasi bisa menyelesaikan pekerjaannya tanpa mengenal algoritma. Di samping kerumitannya, mengenal algoritma sebenarnya bisa dianalogikan dengan kegiatan kita sehari-hari. Kita analogikan dengan kegiatan yang sering dan kita sukai saja, yaitu kegiatan makan. Ada 3 contoh algoritma yang sangat sederhana dan biasanya ini dipelajari oleh mahasiswa pada awal-awal mata kuliah pemrograman dasar. Pertama adalah algoritma hubungan. Algoritma ini dianalogikan dengan kegiatan kita melakukan urutan makan yang benar, mulai dari mengambil piring, ambil makanan, sampai dengan minum dan menyimpan kembali piring tersebut di piring. Kedua adalah algoritma percabangan. Algoritma ini dianalogikan dengan kegiatan seperti menentukan hari ini mau makan dengan apa. Apakah memilih makanan dengan daging, dengan telur, atau dengan ikan. Sampai sini sudah mengerti kan? Ayo kita lanjut. Ketiga adalah algoritma pengulangan. Algoritma ini dianalogikan dengan kegiatan mengunyah makanan. Mengunyah makanan itu tentunya berkali-kali dan di dalam algoritma disebut sebagai algoritma pengulangan. Masih banyak algoritma yang lebih rumit, namun luar biasanya, serumit apapun algoritma tetap bisa kita analogikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dibuatlah aplikasi-aplikasi yang begitu keren, game-game yang begitu terkenal, kita bisa belanja, hiburan, jalan-jalan, dan melakukan apapun dengan bantuan aplikasi. Ini karena jasa algoritma.
Algoritma itu adalah langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan permasalahan. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak algoritma kita, yaitu Al-Khwarizmi. Ya. Oke, gitu ya. Nah, tugas dari Ibu itu sebetulnya kamu harus buka dulu LMS nih. Saya buka dulu LMS nih ya. LMS sudah semua pernah buka nggak? Sikan. Sudah. Sudah. Suka. Sudah tahu. Sudah, Bu. Oh, jangan sampai nggak tahu LMS. Karena kalau nggak tahu mah atuh hese meureun kumaha. Ntar LMS Ibu di sini belajar. Ntar ya. Belajar Seman Ciranjang SCHID. Oke. Ini ya. Oke. Ya, oke, sekadap Pak. Ngomong. Kedapnya baru dah ya. Gak apa-apa kan? Sebentar. Asa ketemu sama kalian tuh jarang pisan Ibu teh kumahanya. Coba ini Pak Udin mau lihat, mau buka di Baruka, coba. Di Baruka. Baru dah? Halo? Halo, Bu. Ya, Ibu. Ya, Bu. Bobo, Ibu. Ya, Bu. Pak Udin. Kehadirannya mau dipoto dulu, dibuka. Oke, dibuka. Sudah? Oke. Ini LMS yang sekarang. Nih, lihat nih ya. Dari awal ini ada video logika, terus teori berpikir, ya tentang yang tadi. Pokoknya di sini kamu buka satu-satu. Kita belum ke searching ke sini nih, belum. Nanti ya. Nah, kamu di sini ada teori tentang algoritma. Nah, videonya. Nah, teori tentang algoritma. Nah, silahkan kamu nanti buka. Saya lihat dulu. Nih, ini ya. Kamu baca di situ. Nih, kamu baca di sini ada. Nah, ini ada semuanya sudah tinggal di-download, tinggal masukkan, kamu lihat di situ. Videonya ada, yang kamu mau lihat tadi ada teori tentang algoritma dan struktur data, saya buka. Nah, di sini. Nah, di sini tentang algoritmanya ada. Nah, tentang teh nih. Teh dan kopi mau dipindahkan nih dari teh A ke gelas A, yaitu berisikan teh, dan gelas B berisikan kopi, tapi mau dipindahkan. Bagaimana caranya? Kan susah ya. Nah, ini caranya yaitu kita harus tambahkan satu gelas kosong, yaitu gelas C. Nah, ini kan memindahkannya itu perlu runtutan atau sistematisnya seperti apa? Nah, ini juga bisa dikatakan ilustrasi langkah-langkah algoritma. Nah, kamu baca ya. Nah, termasuk nanti kalau dari tahapan-tahapan hariannya, misalkan pekerjaan kamu sehari-hari sudah pinter bikin algoritmanya, baru mulai kita menghitung bentuk matematik. Gitu. Mulai kalau sudah, kalau tahapan ini pakai gambar yang tadi segi 6, itu apa ya? Nah, nanti ada di situ ya. Di sini ada di sini. Pokoknya kamu harus baca. Semuanya saya ingin kalian mengerjakan di buku catatan. Tidak harus difotokan atau dikirimkan, tapi harus lengkap. Yang mana yang harus dikerjakan? Nah, ini nih di sini. Lihat nih. Ini ada ya, perbedaan algoritma dan program. Ditulis, saya nggak mau diketik ataupun dikirimkan. Nanti diperiksanya pada saat sebelum Desember. Pariksakan gak ditinggali ke Ibu. Karena kalau nggak ditulis, kamu tidak akan berusaha untuk belajar. Nah, ini. Apa yang dimaksud dengan algoritma? Tuliskan buku kamu, baca saat sana. Ngerti ya? Nah, lihat, apa perbedaan antara algoritma dan program? Dulu dikumpulkan iraha di angkos begitu November, tapi kudu dicicil di ayeuna karena apa? Ini mungkin saja menjadi bahan untuk PTS bentar lagi. Ya, nah ini, apa perbedaan antara program dan bahasa pemrograman? Aya sadayana di luhur. Jawabanna tah, ieu tah. Buatlah algoritma menulis dan mengirimkan surat. Cik,
Tangan wae langkah-langkahna. Buatlah algoritma mengambil uang di ATM. Terus ada, buatlah algoritma membuat kopi yang rasa manis dan pahitnya pas menurut Anda. Nah, baru mulai kita menghitung luas segitiga. Buatlah algoritma mengurutkan 3 bilangan acak. Nah, udah mulai ke matematik nanti. Itu ya anak-anak. Ngerti nggak yang saya terangkan? Ibu. Oke. Ibu. Jadi gini, pokoknya kamu jangan nanyain, Bu, kapan dikumpulkan tugasnya? Jangan. Tulis aja di catatan sing lengkap pertanyaan di sini nih. Nih, nanti baru di sini algoritma Nukimang udah mulai ada deklarasi, ada awalan, ada isinya, ada akhiran. Nah, mulai di sini udah mulai pusing. Itu yang penting mah ayeuna eta heula. Cara membuat flowchart. Ya. Nah, ini flowchart di sini. Nah, ini ininya simbol-simbolnya flowchartnya ada. Tuh. Kamu kalau buka nanti jangan masuk dulu ke sini ya, ke searching, sorting atau QQ atau stack jangan dulu ya. Nanti bingung nanti. Sampai di sini nih teori tentang algoritma. Kamu baca dengan ini nih. Teori tentang berpikir. Tapi yang dikerjakan itu yang di sini nih. Teori tentang algoritma dan struktur data. Itu dulu. Ya, baca ya, Bella. Tadi hiji itu pertanyaannya yang 1.16, yang kedua ini latihan. Nah, ini nih. Ya. Ini langsung latihan soal yang 2.4. Nah, ini sampai sini nih, halaman 23, 24. Nah, sampai sini. Ini dicatat di buku catatan. Nanti diperiksa pada saat pas ya. Penilaian akhir semester. Oke. Maaf, ada pertanyaan? Dayang juga meliur? Pusing Dayang? Iya. Iya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Tapi kan saya tidak menuntut. Beres. Kenapa, Irfan? Ada pertanyaan? Anak-anak ada pertanyaan? Bu, tugasnya juga nyantai ya Bu, jadi nggak kayak langsung begitu nggak ya Bu ya? Iya ya Bu. Maksudnya gini, kamu baca ya, bisa mah di print, di download, baca pelan-pelan. Itu pokoknya gini, kalau tugasman akan saya periksa nanti di akhir November. Tetapi ini sebagai bahan pembuatan flowchart ini ya, semuanya nih tentang berpikir logika dan algoritma sebagai bahan ulangan PTS. PTS teh mentelepat mah ulangan nate kaping 23 September akhir bulan yang pokoknya mah. Sekedap deh ya tuh. Mohon sakedap deui mata kedah di awas. Baca we aing ngerjakeun naon teu henteu ayeuna maksudna henteu dikumpulkeun ayeuna tapi kan Iya Bu. dah aya. Benar enggak? Benar. Kan kalau LMS malieur mending download heula di print ke kamu. Terus tinggal oh iya soal-soal nanti si ibu teh kerjakan ini buku catatan sing rapi. Itu nilai pelajar Pancasila mandiri dan kreatif. Nah, nanti ku ibu ditinggal. Ngertos? Mohon Bu, ngertos. Oke. Ngertos Bu. Ya, sok. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada Bu. Belum ke yang rumit ini mah belum. Sudah searching, informatika memang agak sulit ya. Tapi kalau kamu di awalnya tidak enjoy, susah nanti ke sananya. Baca bola matak cek ibu ge. Hiji-hiji entah halang langsung nyen program, liar. Matak-matak eta mah. Yang penting ya, oh ini dulu, tahu dulu flowchartnya. Oh ini dulu, tahu ini dulu gitu. Ya, jadi pelan-pelan. Jadi satu, kalau kamu udah beres, kamu boleh merhatikan di LMS buka, tapi jangan langsung ke bawah sampai teori algoritma aja buka satu-satunya. Ya, lihat videonya. Oh, oke. Baru baca. Tah, anu tadi bikin flowchart. Di download laku kamu baca pelan-pelan. Nah, nanti masuk lagi seperti apa gitu. Ya.
Baik, Ada pertanyaan lagi nggak? Nih sudah jam 11.40. Ibu, Ya, kan di situ teh ada soal-soalnya itu dikerjain langsung atau enggak? maksudnya soal-soal yang mana, Neng? Yang tadi dengan Bu yang banyak. Oh, ya dikerjakan mangga eta mah, tapi yang dikumpulkan eta mah kamu untuk latihan. Oh iya, Bu. Makasih. Halo, atuh Ijo masih ngajar. Ijo masih ngajar, atuh Ijo masih ngajar. Ijo masih ngajar. Iya, sok. Iya. Gitu ya? Halo. Ya, Bu. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Baik. Ya, Ibu. Laki-laki, Ya, Ibu. laki-laki hanya satu orang. Ada di mute, Pak, Ibu. Ada saya, Bu. Aku Bu, hadir Bu. Sing wae tapi Hadir Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir Bu, ya, Bu. Hadir Bu. Hadir Bu. Hadir Bu. Muhammad Pasya hadir Bu. Oke. Ya, coba ada yang tertarik kuliah di bidang IT nanti? Ada Bu. Ada siapa? Dia. Dia mau dia? Mau. Oke, alhamdulillah. Ada lagi? Rasa? Oh, siapa? Dayang mau? Mau. Makanya. Ahmad Jaki juga mau lihat Ahmad. Ahmad Jaki pusing. Ahmad Jaki pusing kamu mau ya? Siti Roma pusing. Pusing nggak? Ini belum apa-apa anak-anak. Ini mah baru kulit luarnya. Belum. Nanti mah ngapalin ini. If and, con if, maka hari itu. Masih adaptasi, Bu. Iya, nggak apa-apa. Harus adaptasi ya, Tiffany ya. Kalau nggak adaptasi nanti nggak bisa-bisa. Oke, untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih. Saya minta maaf lagi untuk jadwalnya, karena terus terang jadwalnya saya tadi memang lihatnya di supervisi itu sebelum 45. Ya, untuk pelajaran eskul itu nanti kan eskul itu disatukan. Nah, kamu milih dulu eskulnya apa, ikut eskul apa. Nanti kan ada gurunya, bukan gurunya lah, itu termasuk di dalam guru mata pelajaran yang setiap hari kamu belajar. Ya, itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu sama saya kapan? Hari kapan? Jumat? Atau Kamis? Nantilah saya lihat dulu jadwalnya, takut salah lagi. Oke? Ya, Bu. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Absen belum? Masih, Bu. Udah. Udah tadi. Udah, Bu. Dari awal. Udah tadi di awal, Bu. Udah di awal, sekarang udah di paling awal. flip. Oke, ya terima kasih. Coba teman-teman tarik napas dulu. Alhamdulillah. Teman-teman. Kalian Masih bisa napas kan? Selamat Bikinnya berkurang, oksigennya berkurang. Selamat mengerjakan. Semangat banget. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang lain. Sebentar lagi Hello, deadline. di record, bohong. PTS sebentar lagi PTS akhir bulan. Sangat. Oksigen berkurang. Hari tukang urut otak di mana? Dia pangurutin kurang cak-cak. Ari eskul bakal enu masuk demo. Iya yang ngurut otak bakal siang loh. Lila. Dia rasa diurut otaknya dia. Bila, Sasa Bila, Caca. Caca. Hah? Caca cager. Alhamdulillah. Sehat, Caca. Alhamdulillah. Mau nih Caca mah. Mari jadi campur.
Mang hiji tong di mi aci ah. Nanti bisa keluar. Keluar dulu.